Klaim Amerika Serikat bahwa senjata-senjata bantuan mereka sebagian telah didistribusikan ke wilayah peperangan Ukraina dianggap sebagai omong kosong. Pasukan Volodymyr Zelensky banyak yang dipukul mundur karena terpaksa menjalani pertempuran tak seimbang. Mereka kalah jumlah baik banyaknya personel maupun persenjataan. Sejumlah pasukan Ukraina di garis depan Donbas, di mana terjadi pertempuran brutal, mengakui bahwa mereka saat ini menggunakan senjata mereka sendiri mempertahankan wilayahnya dari tentara Rusia. Jurnalis Le Monde, seperti dikutip Strana melaporkan bahwa 5 brigade Ukraina di Donbas sama sekali tidak mendapatkan pasokan senjata baik dari AS maupun dari Ceko yang mengatakan membantu 800.000 peluru. Seorang serdadu Ukraina mengaku telah membaca adanya bantuan dari negara Paman Sam. Namun tentara tersebut mengaku tidak percaya begitu saja. Kami realistis. Kami hanya mengandalkan apa yang sebenarnya kami miliki. Kami tidak kekurangan amunisi senjata kecil, tapi kami kekurangan segalanya, drone, senjata anti-drone, peluru, rudal, katanya. Tentara tersebut juga mengatakan bahwa pasokan senjata terus menurun dan menjadi semakin tidak stabil. Hal ini hanya mencakup jumlah minimum saja. Yang lain mencatat bahwa kurangnya drone dan dukungan tembakan artileri menyebabkan kerugian. Kami juga kehilangan banyak peralatan karena FPV, drone, musuh, kami benar-benar membutuhkan jammer. Batalion saya kehilangan pengacak terakhirnya 2 hari lalu, kata militer Ukraina. Di dekat Bakhmut, kompi tank Brigade ke-28 mengalami kekurangan peluru dan bahan bakar. Kami hanya memiliki 1 jammer anti-drone untuk seluruh perusahaan, yang terdiri dari 10 tank T-64. Untuk setiap pasang tank kita membutuhkan setidaknya 1 peredam, tambah tentara lainnya. Beberapa anggota militer Ukraina mengeluhkan tidak adanya benteng dan ladang ranjau di wilayah Kharkov. Sementara media lokal Ukrainska Pravda melaporkan bahwa dana yang dialokasikan untuk menciptakan pertahanan telah dicuri. Namun para pejabat Ukraina telah menolak narasi tentang kurangnya pertahanan dan menyebutnya sebagai propaganda Rusia, yang bertujuan untuk menciptakan perpecahan antara pemerintah daerah dan petinggi di Kiev. Rusia klaim terus desak Ukraina di Kharkov. Sementara pada Sabtu, 18 Mei 2024, Kepala Administrasi Militer Sipil di wilayah Kharkov, Vitaly Ganchev mengatakan, pasukan Rusia telah maju menuju desa Borovaya di distrik Izium di wilayah Kharkov, Ukraina menyebutnya sebagai Kharkiv. Ada hasil tertentu di wilayah lain di front Kharkov. Salah satunya adalah di wilayah Svatovo-Kupiansk, di mana tentara kami berhasil maju menuju Borovaya, dan mereka terus meningkatkan posisi mereka di sana, tulis Ganchev di saluran telegramnya. Pejabat itu menambahkan bahwa hingga hari ini, lebih dari 200 km persegi wilayah tersebut telah dibebaskan dari angkatan bersenjata Ukraina. Kota utama, di mana kita sekarang berada di ambang pembebasan, adalah Volchansk. Pertempuran sedang berlangsung, dan kita dapat mengatakan bahwa setiap jalan yang direbut kembali dari musuh adalah hasil dari pertempuran yang sengit dan sulit, pejabat itu menyimpulkan. Kiev gagal persiapkan pertahanan. Sementara Inggris mengatakan bahwa Ukraina gagal mempersiapkan pertahanan di Kharkov hingga pasukan Vladimir Putin terus merangsek ke dalam wilayah musuh. Media Inggris The Guardian menyebutkan bahwa Intel Inggris telah memberikan peringatan dini soal serangan di Kharkov, sayangnya Ukraina tak begitu siap sehingga babak belur dibombardir Rusia. Mengingat para pejabat Ukraina juga melaporkan adanya konsentrasi pasukan Rusia di wilayah tersebut menjelang serangan, dapat diperkirakan bahwa serangan tersebut akan dapat dihalau dengan cepat, kata The Guardian. Namun, garis pertahanan Ukraina hampir tidak ada di wilayah Kharkov, kata surat kabar itu. Akibatnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan perebutan beberapa pemukiman perbatasan di wilayah Kharkov dalam beberapa hari terakhir. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bilang bahwa Kiev tidak siap menghadapi serangan besar-besaran Rusia karena tertundanya pengiriman senjata barat. Zelensky menggambarkan situasinya sangat serius, namun berjanji bahwa Kiev akan mengerahkan bala bantuan ke wilayah tersebut dari sektor garis depan lainnya.